Selamat datang umat penggenapan dan selamat datang juga umat kebingungan. Ada beberapa catatan di sini tentang bahwa masalah bukti sejarah. Satu, siapa namanya? Susah kalau menyebutnya. Josephus. Ya, Flavius Josephus ya. Flavius Josephus itu satu. Dia hidup setelah Yesus meninggal. Kalau kita bicara dari sisi keyakinan kekristenan ya, satu. Kedua, bisa saja Flavius Josephus ya menerima kabar-kabar dari orang-orang di sekitarnya kan seperti itu. Dan bisa saja orang yang memberikan kabar ini juga bukan saksi mata atau mendengar cerita. Karena kalau nggak salah Flavius Josephus lahirnya 37 Masehi, itu disebutkan demikian ya kurang lebih. Jadi paling enggak dia kalau bisa menulis ya umur 20 lah, anggaplah umur 20 dia menulis, atau mungkin umur 15 sudah berapa ini. Kurang lebih seperti itu. Itu satu. Kedua, ada premis yang bagus sekali ya saya lihat dari Pak Ben bahwa Flavius Josephus tidak punya interest gitu untuk kaitannya dengan tidak punya interest lah ya, menuliskan itu bahwa ini segala macam itu saya rasa poin yang bagus. Namun juga fakta sejarah mengatakan bahwa manuskrip Bible yang oldest manuskrip Bible itu P52 ya, P52 yang kurang lebih dari abad ke berapa, kedua lah kalau nggak salah gitu kan. Ke-1 kah, keberapa kah? Abad pertama semua. Ya oke lah abad pertama. Oke, abad pertama. Dan abad pertama dari manuskrip abad pertama itu P52 itu besarannya kalau nggak lebih sebesaran kartu kredit lah gitu kan. Selembar itu gitu. Oke, lalu Ke-1. Sekarang bukunya Flavius Josephus kira-kira seperti apa gitu kan? Tentu adalah salinan dari salinan gitu. Kan seperti itu. Dan ada orang yang menyalin gitu. Orang yang menyalin juga belum tentu nggak punya interest. Kita nggak kenal. Di dalam ilmu persanatan, di dalam Islam disebut majhul. Yang namanya majhul itu daif. Daif itu apa? Daif itu bisa ya, bisa tidak gitu. Kita tidak meyakini sesuatu yang bisa ya, bisa tidak. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi yang soal Flavius Josephus itu dia salinan-salinan. Oke. Anggaplah Flavius Josephus itu yang menyalinnya ada interest. Masih ada catatan yang lain. Masih banyak. Masih ada di Annals of Tacitus. Masih ada bahkan ditulis dalam Talmud, Babylonian Talmud, Traktat Sanhedrin nomor 43A. Itu yang udah jauh banget, nggak mungkin ada interest murni Yahudi. Dokumen itu terus dikuatkan. Nah, terus tadi soal naskah paling tua, besaran kecil kayak kartu kredit. Betul kecil. Tapi isinya berapa banyak, Pak? Itu yang perlu kita lihat. Udah lihat belum isinya kayak apa? Lalu, dokumen-dokumen lain yang mendukung. Misalnya, kalau Bapak boleh cek bahwa yang sebelumnya salinan-salinan itu dianggap di abad pertama, dengan penelitian yang lebih modern, ternyata itu kemungkinan besar di abad yang lebih mundur. Karena tulisan hieroglif yang digunakan, itu tidak mungkin digunakan di atas abad pertama. Paling nggak di atas tahun 110 itu sudah nggak digunakan. Itu kemungkinan bisa digunakan di tahun 90 ke bawah. Kemungkinan bisa lebih muda. Nah, temuan ini menguatkan bahwa Injil ditulis di tahun-tahun yang dekat dengan Yesus. Injil itu pun menjadi bukti sejarah. Kenapa? Karena kita bisa buktikan. Kalau bilang salinan, boleh dicek. Lalu ada lagi penemuan naskah Qumran yang sama tuanya.
penemuan-penemuan arkeologi itu semakin menguatkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dia adalah tokoh sejarah yang secara historis dia pernah hidup di bumi, pernah mengajar, pernah hidup. Bahkan beberapa catatan sejarah mengatakan dia melakukan mujizat. Ada yang bilang dia sihir, saya anggap itu mujizat. Nah, sekarang saya kembalikan. Bukti sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hidup jalan bernapak kaki di muka bumi ini apa? Nah, itu juga jadi menarik kalau mau kita bahas, kita kaji lebih jauh. Di luar Quran. Dan harus di luar Quran. Oke. Nah, silakan Pak Sumarin, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ben ya. Bapak ngomong ada kelelawar di belakangnya itu. Ada ini apa namanya sarang walet ya. Sekitar. Oke. Lanjut Pak. Ya. Ya, baik sekali poin-poin yang dibuat Pak Ben ya. Sangat bagus sekali. Tadi membawakan Talmud Babylonian saya cek entah benar entah tidak, disebutkan compiled 4th century gitu. Ya, tahun 500-an. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti 500 tahun setelah, kalau secara teologi Kristen 500 tahun setelah penyaliban gitu. Betul. Itu satu. Terus kedua, kami ya tidak mengingkari kalau secara teologis, kami tidak mengingkari bahwa sosok bernama Yesus atau Isa atau Yeshua Hamasiah atau siapalah namanya yang disebutkan oleh teman-teman, itu kita tidak mengingkari karena eksis. Hanya mungkin beberapa yang kita berbeda itu tentang detail-detailnya. Nah, tentang detail-detail inilah yang tadi di-apply oleh teman-teman bukti arkeologisnya gitu, bahwa begini ada yang menulis begini. Konklusinya karena orang ini manusia ini pernah ada secara historikal, tentu detail-detailnya juga benar gitu. Juga benar adanya sesuai dengan yang ditulis oleh orang-orang yang kita katakan penulis gitu. Meski kita masih ada perdebatan juga di dalam para cendekiawan, para sejarawan ataupun cendekiawan Bible sendiri tentang siapa yang menulisnya. Bukan di dalam keislaman, bukan Islam dan Kristen bertentangan siapa penulisnya, tapi di dalam kekristenan sendiri. Ini hal-hal seperti ini, poin saya adalah bahwa hal-hal seperti ini kita jadikan landasan teologis yang kemudian juga sebenarnya ter-apply juga di dalam keislaman gitu. Makanya premis saya dari awal, kita semua ini sedang meyakini satu keyakinan teologis, bukan historis secara detail-detailnya gitu. Kita menerima informasi, pemberitaan dari orang-orang ya, yang 1500 atau 2000 tahun yang lalu sampai kepada kita melalui perantaraan orang-orang gitu. Nah, di dalam Islam wajib diketahui siapa orangnya, segala macamnya, bla bla blanya gitu, dari generasi ke generasi. Jadi tiap generasi itu mengenali siapa yang menyampaikan kepada dia gitu. Itu disebut mata rantai pemberitaan, atau kita sebut chain of narration atau sanad. Termasuk kaitannya dengan tulisan-tulisan. Misal contoh Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tidak pujuk-pujuk datang kepada kita nemu buku arkeologis. Ada pemikul sanadnya gitu. Ada orang yang mengajarkan, ini saya dapat dari guru saya gitu. Bukhari punya murid gitu kan. Muridnya mengajarkan kepada muridnya mengajarkan kepada hafalan dan tulisan gitu. Sampai kepada orang yang saya temui gitu. Seperti itu di zaman ini gitu. Saya bertemu dengan orang yang punya sanad sampai kepada Bukhari gitu. Seperti itu. Ijazahnya resmi gitu. Oke. Aku mau nanya dong. Itu. Nah, jadi standar kalau ingin kita apply standarnya teman-teman Kristen kepada keislaman, tentu kita mengatakan kalau begitu Islam jauh lebih benar juga kan, seperti itu. Nggak bisa juga. Tuh, Islam aja nggak punya Quran asli kok, Pak. Siapa yang Sekarang punya? saya tanya. Siapa yang punya yang asli sekarang? Loh, Islam nggak ada Pak. Quran zaman Utsman. Kita masih punya Codex Vaticanus Sinaiticus aja abad kedua. Jadi Bapak sebutkan P52, P75 itu di bawah abad ke-1.
Kita punya The Dead Sea Scroll itu 250 tahun bahkan sebelum Yesus lahir. Kalau kita bicara perjanjian lama. Nah ini abad ke-7 mana Pak Quran Utsmannya? Kalau Dead Sea Scroll saya setuju ya, tapi Dead Sea Scroll itu tidak satu pun di situ bicara tentang kekristenan mereka. Loh, kekristenan itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu Pak. Benar. Bukan yang tidak berbicara kekristenan. Justru The Dead Sea Scroll itu meneguhkan Mesias itu ilahi atau divine. Adalah sosok makhluk. Iya, klaim teman-teman Kristen gitu. Teman-teman Kristen menyandarkan keyakinannya. Kekristenan itu tetapi waktu bukan menyandarkan keyakinan ke situ. Orang Kristen itu Alkitabnya mulai dari Tanak. Ini kayaknya Islam nggak ngerti nih. Teman-teman dijelaskan dulu. Ada nggak orang Kristen itu Alkitabnya separuh, teman-teman? Dari Matius sampai Wahyu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Orang Kristen itu justru harus, jadi gini loh, orang Muslim sama Kristen nggak tahu ya, 30 tahun sampai hampir 40 tahun pertama kekristenan itu nggak punya kitab suci perjanjian baru. Betul nggak teman-teman? Benar. Betul. Matius sampai Wahyu itu nggak ditulis. Gereja itu tidak, jadi gini, kalau gereja mula-mula berkumpul pemberitaan Injil, itu bukan bacalah Markus 16, bacalah Matius 25. Nggak ada, orang kitabnya belum ditulis kok. Kitab perjanjian baru ditulis karena para rasul sudah tua waktu itu. Sudah mau mati, saksi mata itu sudah mau mati. Betul nggak teman-teman? Betul. Sehingga mereka menuliskan, karena sudah tua. Bukan lagi oral, Anda baca kisah para rasul. Mereka tuh diajar oleh para rasul tiap-tiap hari berkumpul. Kayak kita nih loh, nge-zoom tiap hari. Ngomongin apa? Ngomonginnya firman Tuhan. Tapi yang diomongin, Kejadian sampai Maleaki. Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum nulis. Bahkan pertama kali ditulis itu adalah Galatia dan 1 Tesalonika, betul? Surat Yakobus lebih tua, sekitar tahun 40-an, kira-kira. Ya. Jadi Rasul Paulus itu malah duluan nulis surat itu beredar di jemaat. Matius, Markus, Lukas belum ditulis, Injilnya belum ada. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada. Yang mereka pelajari tiap hari itu perjanjian lama. Makanya saya heran kalau ada orang tidak belajar perjanjian lama. Lalu gereja mula-mula belajarnya perjanjian lama. Penafsiran mereka akan nubuatan yang di dalam perjanjian itu mereka selidiki. Mereka itu kalau Anda baca kisah para rasul, mereka menyelidiki kitab-kitab suci dan menyelidiki apakah benar yang dikatakan para rasul itu memang demikian. Karena Yesus itu ketika bangkit dari antara orang mati, Bapak baca Lukas 24, ya. Mulai ayat 32 sampai 45. Lukas 24 ketika Yesus bangkit mengatakan, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Betul? Betul. Makanya yang mereka selidiki, yang pelajari itu bukan Matius, Markus, Wahyu. Tidak ada, apalagi Wahyu belum ditulis. Ya, Wahyu itu ditulis setelah Rasul Paulus mati. Setelah para rasul mati, semua rasul ini mati. Rasul Yohanes itu terakhir mati tinggal sendirian di Pulau Patmos. Dia mendapatkan penglihatan itu. Itu yang ditulis. Rasul-rasul sudah mati. Jadi rasul-rasul tidak ada. Marilah kita baca Wahyu 12, Wahyu 19. Lalu kita baca belum ada kok. Yang mereka pelajari itu Tanak. Karena Yesus mengatakan haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Yesus mengatakan apa? Kepada para muridnya ketika dia bangkit. Muridnya tuh heran. Muridnya berkata demikian. Kamu kok tidak tahu berita yang viral hari-hari ini? Bukan tentang Sofiatul, tapi tentang seorang guru kami bernama Yesus Kristus. Seorang nabi yang diurapi Tuhan di dalam perbuatannya. Dia berjalan menyembuhkan orang sakit penuh kuasa. Dia itu disalibkan mati, dibunuh oleh para tua-tua agama kami. Tapi kemarin pagi, para wanita itu datang ke kuburnya dan berkata, mayatnya sudah hilang. Kemana itu mayatnya yang nyolong sopo? Yesus mengatakan begini, kamu bodoh dan lamban untuk mengerti kitab suci. Lalu dikatakan apa? Lalu Yesus membuka mata hati mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Betul? Disinilah gereja lahir. Gereja lahir itu dari peristiwa kebangkitan Yesus selama 40 hari. Dari mulai kebangkitan Yesus sampai turunnya Roh Kudus di hari Sabat atau Pentakosta. Yesus selama 40 hari, Bapak baca kisah Rasul 1.
menyatakan diri, menampakkan diri berulang-ulang kepada para muridnya. Pesannya cuma satu. About the kingdom of God. Tentang kerajaan surga. Bukan tentang agama Kristen. Yesus gak pernah bawa agama. Apalagi dia ngomong, di mana coba tunjukkan di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen. Oh ya mungkin wong Kristus gak bawa agama. Musa gak bawa agama. Yesus hanya berbicara satu. Kerajaan Allah. Kenapa Yesus bicara kerajaan Allah? Anda harus bicara di kitab Kejadian. Karena kerajaan Allah ini sudah dihilangkan oleh Adam, diserahkan kepada iblis ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Makanya di Matius 4 dan Lukas 4, iblis berkata kepada Yesus sebagai Adam yang terakhir, kalau kamu sujud menyembah kepadaku, maka seluruh kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Sebab seluruh kerajaan di dunia ini sudah diserahkan kepadaku. Lah sing nyerahke kerajaan dunia ini kepada iblis sopo? Harus baca kitab Kejadian, Pak. Maka saya berkata, pondasi dasar Alkitab adalah kitab Taurat. Pondasi dasar kitab Taurat adalah kitab Kejadian. Makanya saya berkata, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi, mbok sampai ngesot, sampai mati loh, kamu tidak bakal mengerti rencana Tuhan. Karena kitab Taurat itu tulang punggung pokok. Kamu harus hafal 50 pasal kitab Kejadian, 20 pasal kitab Keluaran. Itu kamu harus hafal ngelotok. Ngelotok kitab Taurat itu dihafalin, Pak, sama orang Yahudi. Dihafalin sama orang Yahudi. Taurat itu harus dihafalkan. Itu harus ngelotok. Karena itu pondasi Alkitab. Dan pondasi tiangnya adalah kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu persis asal muasal dosa, asal muasal penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, asal muasal perkawinan, asal muasal semuanya di situ. Asal muasal namanya itu Genesis, Bereshit pada mulanya. Kisah origin. Asal muasal. Anda mau tahu apa itu perkawinan? Baca kitab Taurat Musa. Di mana pertama kali Tuhan menetapkan institusi perkawinan kudus? Anda mau tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Baca kitab Taurat. Anda mau tahu rencana keselamatan Tuhan? Solusinya apa? Baca kitab Taurat. Betul tidak, teman-teman? Benar. Bahkan kita tidak bisa tahu kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes kalau kamu tidak baca kitab Taurat. Di kitab Wahyu dikatakan, Rasul itu menulis begini. Yesus berkata, kalau kamu setia sampai akhir, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku, dan aku akan memberi kamu akses kembali kepada pohon kehidupan. Yang daun-daunnya digunakan untuk menyembuhkan segala bangsa. Pohon kehidupan itu tidak pernah ditulis dari Matius sampai Wahyu kecuali di kitab Wahyu. Betul apa betul? Benar. Untuk kamu tahu apa itu pohon kehidupan yang dikatakan Rasul Yohanes. Ya kudu maca kitab Musa, Pak. Makanya Yesus berkata begini, kalau kamu saja tidak percaya apa yang Musa tulis, kata Yesus, maka kamu pasti tidak akan percaya apa aku katakan. Wong Musa menulis tentang aku kok. Nggak mungkin kamu percaya apa yang Yesus katakan. Wong Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Lah kamu aja kitab Musa tidak mau percaya. Bagaimana mungkin kamu percaya berita penyaliban Yesus? Karena salib adalah kebodohan bagi mereka yang ditetapkan untuk binasa. Bodoh, orang mati salib. Kan polemik itu nih. Lo Tuhan nak dipenteng. Tuhan nak mati lo. Tuhan nak bisa mati. Tuhan itu kan tempat bergantung makhluknya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Kan bagi mereka salib adalah satu kebodohan. Tapi kalau Anda baca dari kitab Taurat, Anda akan mengerti rencana keselamatan Tuhan. Makanya Alkitab Kristen itu Bapak tidak bisa ngomong dari mana. Lah Kristen itu pertama kali berkembang 30 tahun, 40 tahun berapa, tidak punya kitab. Kristen itu sekte Yahudi, Pak, namanya sekte jalan lurus. Kristen itu salah satu sekte Yahudi, namanya sekte jalan lurus. Kekristenan berpisah dengan Yahudi itu pada waktu pemberontakan Simon Bar Kokhba 132-135 Masehi, betul? Hari Pentekoste. Sebelumnya orang Kristen itu beribadahnya di sinagog, Pak, tidak di gereja. Anda baca kisah para rasul. Para rasul beribadah di sinagog bersama dengan orang Yahudi. Mereka berpisah secara mesianik ketika pada waktu itu Rabi Akiva mengangkat Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Disitulah orang-orang Yahudi mesianik diusir dari sinagog. Mereka bergabung dengan sekte-sekte Kristen-Kristen Goyim, bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Nah itu sejarah, itu fakta. Jadi kekristenan itu kitabnya adalah perjanjian lama. Perjanjian baru itu cuma nafsirin. Makanya perjanjian baru itu ngutip perjanjian lama. Demikian ada tertulis digenapilah nubuatan Nabi Yesaya.
Betul nggak? Demikianlah ada tertulis nubuat Nabi ini. Lah kenapa? Lah cuma menggenapi perjanjian lama. Yesus adalah imam besar kita sama seperti Harun. Nah, dirujuk lagi ke perjanjian lama. Karena Alkitab perjanjian itu penafsiran. Perjanjian itu penafsir apa yang ditulis di perjanjian lama. Makanya jemaat itu ketika mendapat berita Injil, Yesus mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, mereka menyelidiki kitab suci. Yang diselidiki kitab suci yang mana? Perjanjian lama, orang kitab perjanjian barunya belum ditulis. Nah ini yang kebanyakan orang Islam dan Kristen tidak tahu sejarahnya. Jadi kalau jemaat mula-mula berkumpul, itu mereka tidak bahas Matius 25, Markus 16. Tidak bahas itu. Tidak bahas Matius 5, khotbah di bukit. Tidak. Mereka menerima pengajaran lisan para rasul pada waktu itu. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus ajarkan. Kemudian setelah para rasul tua, murid-muridnya mendesak guru. Nek nanti mati, pada waktu sudah banyak bidat. Bidat kenapa mereka bingung? Ono Allah kok menjelma menjadi manusia? Yesus iki Allah apa manusia? Apa setengah Allah, apa setengah manusia? Ada dua kubu. Satu menolak keilahian Yesus, satunya lagi menolak kemanusiaannya Yesus. Namanya bidat Gnostik. Pada waktu itulah murid-muridnya mendesak, kamu harus tulis. Supaya ini menjadi generasi ke generasi nggak hilang pengajaran para rasul. Kemudian mereka menulis. Matius menulis menurut versinya. Inilah silsilah Yesus. Dia menulis kepada orang Yahudi. Ini loh, Yesus itu nabi yang dijanjikan. Bla 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 bla. Markus menulis beda. Markus itu merupakan khotbah Petrus di Roma. Petrus itu mendirikan jemaat di Roma, merupakan uskup di Roma. Perkataan Petrus itulah yang ditulis oleh Markus di Injil Markus. Injil Markus disebut juga dengan Injil Petrus. Lukas menulis beda lagi. Dia muridnya Paulus, ngumpul ke kesaksian. Bunda Maria waktu itu masih hidup. Bunda Maria pada waktu Yesus Kristus lahir apa yang terjadi. Tulis sama dia. Murid-murid pada waktu itu masih hidup. Ditanyai sama dia. Yang melihat saksi kebangkitan itu. Makanya 1 Korintus 15, Paulus mengatakan begini. Kalau kamu tidak percaya kepada berita Injil yang aku beritakan. Kamu tanya sama mereka. Loh, saksi matanya ada 500 orang masih hidup. Rasul Yohanes menulis surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang kami tuliskan kepadamu adalah yang apa kami lihat dengan mata kami. Yang kami raba dengan tangan kami. Betul nggak, teman-teman? Tentang sang firman hidup. Kamilah saksi mata. Pelayan-pelayan firman saksi matanya ada. Bukan, telah diceritakan kepada kami dari Proketus. Proketus telah diceritakan dari bapaknya Proketus. Bapaknya Proketus diceritakan dari neneknya. Neneknya diceritakan dari siapa misalnya? Buyutnya mendengar dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendengar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus mendengar dari Jibril. Jibril mendengar dari Allah. Tidak begitu, Pak. Kenapa tidak ada sanad? Lawang ngapain aku pakai sanad? Aku yang saksi matanya nulis. Aku tidak perlu toh saya diceritakan dari ini saja. Tidak perlu, lawang aku menjadi saksi matanya kok. Betul tidak, teman-teman? Yo, betul. Karena Alkitab itu ditransmisikan itu artinya diwariskan dari generasi ke generasi, bukan dengan lisan. Bukan dengan saya diceritakan dari ini diceritakan dari ini diceritakan dari ini. Sanad itu baru ada abad 11, Pak. Zaman Harun al-Rashid. Saya ngomong sama sampean, karena sampean mesti belajar sejarah. Kalau Alkitab itu ditransmisikan bukan dengan cara saya diceritakan, bukan dengan hafalan, dengan tulisannya itu loh disalin, ini loh surat Rasul Yohanes itu disalin, ini loh Injil menurut Rasul Yohanes. Nah, tulisannya itu disalin. Para jemaat. Gitu loh Pak caranya, Pak. Jadi ditransmisikan itu dengan saya dibisi dari ibu saya dengar dari neneknya dengar dari tetangganya dengar dari Paulus dengar dari Yohanes dengar dari Yesus. Enggak begitu. Alkitab ditransmisikan bukan dengan diriwayatkan dari mulut ke mulut. Alkitab ditransmisikan dengan cara ditulis. Oke. Jadi Alkitabnya orang Kristen itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Saja. Nah, saya tambahkan sedikit. Jadi, kesalahan umat Islam ini, teman-teman Islam ini, yang tidak memahami gitu. Dipikirnya perjanjian lama itu milik Yahudi, itu kesalahan. Itu kesalahan. Kenapa? Murid-murid Yesus itu orang Yahudi loh. Bangsa Israel, beragama Yahudi. Itu kesalahan
kesalahpahaman Anda Saya gitu. kasih pendapat ya, Bapak ini ya. Jadi ketika Anda mengatakan itu bukan kitab Kristen, itu salah besar gitu. Gitu. Kristen itu sekte Yahudi. Iya. Iya, makanya salah besar gitu. Makanya saya Ini juga ini si Suma juga kan sering ngomong, ini dicuri Kristen, ngapain? Loh, dicuri Kristen gimana sih? Otaknya gimana gitu loh. Dikatakan kamu kok nyuri kitab Taurat masuk di kitab Anda. Ini lucu banget gitu. Petrus dan murid-murid itu bangsa Israel, orang Yahudi, bangsa Israel yang beragama Yahudi, Bang. Sebelum Yesus, mereka percaya Yesus itu sang juru selamat Yesus itu sendiri, sang Mesias itu sendiri. Sehingga mereka dikatakan pengikut Kristus. Itu pengikut Kristus ya, Kristen. Itu loh, Bang. Jadi abang jangan berpikir, oh kitab seperti kitab kita ini seperti kitab abang. Yang turun ujuk-ujuk, turun dari keluar dari mulut Yesus. Yesus aja katanya nggak tahu itu kitab Injil ini. Ya emang nggak tahu. Gimana sih? Apakah Yesus pernah baca ini? Kan sering dipertanyakan juga itu. Yesus pernah baca Injil Matius, Injil Matius. Apakah Yesus pernah membukukan ini, melihat ini, buku ini, ayat ini? Aduh, pertanyaan yang goblok itu menurut saya gitu. Gitu loh, Bang. Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya jika menurut Anda video ini memberikan pengetahuan bagi Anda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Maranatha. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة، واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هتسلم معايا، حياتي تبقى ليك